Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari akan melakukan bahasa Indonesia. Saya Muhammad Ali Nakapi dan teman-teman Saya Muhammad Ali Imron. Saya Jember Sujatan. Saya Gisel Syahir. Untuk slide yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan apa itu paragraf. Nah, di sini ada paragraf dalam bahasa Indonesia diklasifikasikan berdasarkan tujuan pengungkapan serta kalimat utama dan pola pengembangan. Berdasarkan tujuannya, paragraf itu misalkan urutan kejadian. Lalu paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu dengan imajinasi penulis, dan paragraf eksposisi menjelaskan informasi dengan fakta. Lalu ada paragraf argumentasi, yaitu meyakinkan dengan bukti. Dan yang terakhir ada paragraf persuasi, yaitu membujuk pembaca, misal untuk melakukan sesuatu yang positif. Nah, di sini ada beberapa fungsi paragraf. Saya tampilkan juga. Yang pertama adalah menyampaikan ide atau gagasan. Lalu yang kedua memudahkan pembaca memahami isi tulisan. Jadi ada fungsi paragraf. Lalu yang ketiga menyusun tulisan agar lebih sistematis. Untuk slide yang ketiga akan diberikan oleh saya. Paragraf yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang mengungkapkan ide pokok atau gagasan utamanya di awal paragraf, yang kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelasan yang mendukung pertanyaan umum tersebut. Ciri-cirinya, kalimat utama di awal diikuti kalimat penjelasan. Contoh, membaca adalah kegiatan penting dengan membaca kita menambah wawasan dan pengetahuan. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya atau kalimat topiknya terletak di akhir paragraf. Pola ditulis ini dimulai dengan melaporkan peristiwa khusus, fakta, contoh, atau rincian terlebih dahulu. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum yang ditarik dari hal khusus tersebut. Ciri-cirinya dari kalimat penjelasan dan diakhiri kesimpulan. Contoh, banyak orang yang tidak suka membaca buku karena suka menonton TV. Oleh karena itu, minat membaca masih rendah. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah jenis paragraf yang merupakan perpaduan antara pola deduktif dan induktif, di mana gagasan utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama di awal berfungsi untuk menghubungkan pertanyaan umum, sementara kalimat utama diakhiri berfungsi sebagai penegasan atau kesimpulan yang mengulang gagasan tersebut dengan variasi kata. Ciri-cirinya penegasan ulang di akhir paragraf. Contoh, olahraga penting untuk kesehatan, dengan olahraga tubuh tetap segar. Jadi olahraga harus menjadi bagian dari rutinitas dan sehari-hari. Selanjutnya bisa menampilkan 5 jenis paragraf, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Untuk paragraf narasi adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu dari awal hingga akhir. Baik yang bersifat nyata maupun fiksi, tujuannya adalah agar pembaca seolah-olah mengalami sendiri atau melihat langsung peristiwa melalui alur cerita yang tertutup yang mencakup tokoh, kata,
informatif dan sudut pada penulis. Dirinya mengandung alur cerita dari tokoh dan waktu. Contohnya kemarin saya pergi ke pasar, saya bertemu teman lama dan menemui bos dan keluarga. Selanjutnya paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan objek, tempat, orang atau peristiwa secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar perkataan atau mengalami hal tersebut secara langsung. Dirinya menggambarkan suasana objek dan membuat pembaca seolah melihat langsung. Contohnya, pantai itu memiliki pasir putih lembut, obat tenang dan langit biru cerah, suasana sangat menenangkan. Selanjutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan, memaparkan atau menerangkan informasi mengenai suatu topik secara objektif dan sistematis berdasarkan fakta, data atau proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini bersifat informatif dan struktur logis. Contohnya, internet memudahkan kita mengakses informasi dari berbagai sumber dengan cepat dan praktis. Selanjutnya kan bagian ulang akses tulis. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang berisi pendapat, sikap, atau gagasan penulis yang disertai alasan, data, fakta, dan bukti untuk menunjukkan kebenaran suatu hal serta meyakinkan pembaca agar menerima sudut pandang tersebut. Ciri-ciri berisi pendapat, pandangan, atau keyakinan penulis. Contoh, pendidikan jaring efektif karena siswa bisa belajar fleksibel tanpa terikat ruang dan waktu. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah jenis paragraf yang bertujuan meyakinkan, membujuk, atau mengajak pembaca untuk melakukan suatu petunjuk terhadap suatu pendapat atau bersikap dan keyakinan mereka secara sukarela tanpa masalah. Ciri-ciri berisi ajakan atau yang menunjukkan pada pembaca untuk melakukan sesuatu. Contoh, mari kita hemat listrik agar tagihan bulanan lebih ringan dan lingkungan tetap lestari. Kesimpulan, paragraf memiliki berbagai jenis berdasarkan letak gagasan dan isi. Setiap jenis memiliki ciri masing-masing. Mengenai ragam paragraf membantu menulis lebih baik. Terima kasih. Oke. Berdasarkan presentasi paragraf pada sesi kali ini, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan? Aku mana kaki sih dulu. Ragam paragraf. Materi saya. Ora. Ya sih. Jadi bertanya, mengapa penting menyusun paragraf secara sistematis? Mengapa pentingnya menyusun paragraf? Karena supaya kita biasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baku supaya kita mengerti jenis apakah ini persuasi atau deskripsi atau narasi atau argumentasi supaya menggunakan bahasa Indonesia dengan baku dan tidak menggunakan bahasa di luar bahasa Indonesia seperti campuran
Apakah sudah? Sudah. Oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman pada sesi presentasi kali ini. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Semoga sukses selalu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.